Jamaah sekalian, kita melanjutkan membaca kitab Riyadhus Shalihin. Sering saya sampaikan dan tidak apa-apa saya ulang bahwa Riyadhus Shalihin adalah kitab hadis yang menurut saya paling banyak dimiliki oleh umat Islam. Kita mengenal ada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, tetapi nampaknya orang tidak banyak yang membeli dan membaca kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan kitab hadis lainnya. Sementara Riyadhus Shalihin sangat banyak. Saya nggak tahu Anda ini punya atau enggak nih. Punya ya? Kalau Anda nggak punya berarti merusak hasil survei saya ini. Sahih Bukhari nggak punya, Riyadhus Shalihin nggak punya. Anda punyanya apa sih? Arba'in ya. Itu pun dapat hadiah dari orang ya. Baik, kita akan membaca babnya ini, kalau nggak salah bab Al-Islah Bainan Nas. Terjemah bebasnya Islam Cinta Damai. Saya ingin sampaikan beberapa premis umum teman-temannya, karena ini jamaahnya adalah rekan-rekan PSK, jadi saya nyebutnya teman-teman ya, supaya saya ngerasa muda ya. Itu memang muka Anda yang tua ya. Udah bawaan, selalu menganggap orang sama. Baik, pertama begini, manusia itu adalah makhluk yang pasti berkonflik, pasti. Jangankan sekarang yang jumlahnya ada 6 miliar lebih, saat manusia cuma sedikit aja udah ada konflik. Anaknya Nabi Adam itu berkonflik dengan saudara lagi. Watsu alaihim naba abnai Adam bil haqq id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal apa ini? Muttaqin. Ya, saya kan harus nguji Anda sebagai penghafal Quran. Kenapa kita berpotensi untuk berkonflik? Karena kita punya nafsu dan punya akal. Karena punya nafsu kita pengen sesuatu yang orang lain juga pengen. Pilihannya kita ngalah, orang lain yang dapat, atau orang lain yang ngalah, kita yang dapat. Atau dua-duanya nggak ngalah, akhirnya berkonflik dan bertikai. Bedanya kalau binatang juga bisa bertikai, tapi binatang itu kalau bertikai nggak begitu repot. Kucing sama kucing berantem, ya paling yang luka kucing yang berantem doang. Kucing yang nonton nggak luka, hewan yang lain nggak luka. Dapat nggak? Ya, Anda lihatin malah gugup loh. Terima kasih. Nih saya geser. Ya, terima kasih. Ya, saya ulang ya. Jadi ketika binatang itu berkonflik, bertikai, itu nggak banyak yang hancur. Yang hancur yang bertikai saja. Ikan cupang berantem dengan ikan cupang, ya ikan cupang doang yang luka-luka, yang lain nggak luka. Kodok ya cuma nonton. Biawak malah nungguin siapa yang mati supaya bisa ditelan. Tapi manusia kalau bertikai itu rusaknya lebar, teman-teman. Rusaknya lebar. Ada orang bertikai karena masalah dia dengan orang lain, tapi ngajak orang lain, akhirnya yang luka-luka jadi banyak. Yang kedua, manusia bikin alat dan senjata. Kita bertikai, ya mungkin kalau berantem satu lawan satu ya luka saja, tapi kalau orang bertikai dengan senjata, pencet tombol meledak, dar. Yang luka bukan cuma yang bertikai, tapi orang lain yang nggak tahu menahu juga ikut luka, bahkan bisa tewas. Maka kita pasti berkonflik karena secara kodrati kita punya perbedaan. Dalam surat Hud kalau nggak salah ayat 118 atau berapa gitu ya, Anda cek aja lah, udah hampir habis itu surat Hudnya itu. Walau sya'a rabbuka laja'alan nasa ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifin. Kalau Allah mau kita dibikin sama kayak malaikat, tapi nggak bisa. Wala yazaluna mukhtalifin, kalian pasti selalu berbeda pendapat
illa marrahima rabbuk, kecuali orang yang Allah rahmati, di mana perbedaan itu tidak memicu pertikaian dan konflik. Baik, jadi kita tuh akan sangat gampang berbeda pendapat lalu berkonflik pada banyak hal. Sekedar klub bola aja Anda bisa beda pendapat dan konflik. Siapa yang suka klub ini, siapa yang suka klub yang itu. Ya harusnya kan cuma sama-sama suka bola selesai, tapi kemudian ada yang sampai berkonflik. Capres awapres sama bisa konflik. Nah, karena itu manusia berpotensi berkonflik. Maka bab ini, bab al-islah bainan nas, menjadi penting. Karena resolusi dan solusi yang kita tawarkan ketika ada konflik adalah perdamaian. Gitu ya. Ini pengantarnya teman-teman. Boleh dibilang Islam itu cinta perdamaian. Untuk membuktikannya tentu saya pikir gampang dan banyak banyak penjelasannya. Tapi saya ingin sampaikan yang fundamental saja, bahwa perdamaian itu ada 3. Pertama, kita mewujudkan perdamaian. Jadi ketika masyarakat sedang tidak enak, kita berusaha untuk mendamaikan orang-orang yang berkonflik. Yang kedua, menjaga perdamaian. Ini sudah aman kita, ini negara yang asik Indonesia, tiba-tiba ada yang coba bikin perpecahan. Nah, kita harus hadir mendamaikan. Jadi yang pertama tadi kita mewujudkan perdamaian, yang kedua menjaga perdamaian. Yang ketiga, ketika ternyata kita sudah berusaha menjaga perdamaian dan ada konflik, kita mendamaikan yang sedang bertikai. 3 hal ini yang kita lakukan. Sama dengan jihad, teman-teman. Jihad itu kita lakukan untuk memperoleh kemerdekaan, kebebasan, ketentraman. Itu jihad. Dulu kita dijajah, kita berperang, berjihad supaya kita merdeka. Sekarang sudah merdeka, maka kita berjihad untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Jangan sampai terpecah-pecah, gitu ya. Baik, balik lagi, bab al-islah bainan nas, Islam cinta damai. Ada beberapa ayat yang relevan, saya bacakan. Diginin biar bagus tampilannya. Ketek. Iya. Firman Allah yang pertama, la khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Tidak ada kebaikan pada ratapan Anda, pada jeritan Anda, pada teriakan Anda, kecuali ketika Anda memerintahkan orang untuk bersedekah. Kita boleh share dalam WA itu ya, forward dan apa begitu. Kalau ada manfaatnya, dan ini diizinkan Tuhan pertama untuk memunculkan jiwa kedermawanan kita. Yang kedua, au ma'rufin, untuk memunculkan kebaikan-kebaikan. Banyak orang yang sebenarnya berpotensi baik tapi nggak melakukan kebaikan, diingatkan jadi faktual melakukan kebaikan. Yang terakhir, au islahin bainan nas. Sisanya nggak perlu teriak-teriak, nggak perlu bersemangat berlebihan, nggak perlu meletihkan diri, kecuali pada 3 hal ini. Jadi di sini untuk dalam konteks mendamaikan antar orang yang bertikai, kita boleh melakukan sesuatu yang menurut kita itu berisik, menurut kita itu berlebihan, nggak apa-apa. Karena begini teorinya teman-teman, Anda tuh disuruh ibadah oleh Allah dan ibadah itu penting. Anda disuruh belajar oleh Allah dan belajar itu penting. Anda suruh bekerja oleh Allah dan mencari rezeki halal itu penting. Semua ini bisa dikerjakan kalau kita dalam kondisi damai, tentram, dan tertib. Dalam kondisi perang, nggak bisa sholat tenang, nggak bisa ngaji tenang, nggak bisa bekerja dengan tenang, nggak bisa beraktivitas dengan tenang. Maka kita harus sangat serius mewujudkan perdamaian ini, teman-teman. Sangat serius. 3 hal ini diperbolehkan Allah untuk kita sangat serius melakukan kampanye-kampanye. Anggaplah ini campaign, kampanye yang terus-menerus kita lakukan sampai ini orang berlebihan, nggak apa-apa. Karena perdamaian itu yang memastikan kita bisa melakukan semua kebaikan-kebaikan itu. Anda bisa itikaf di masjid kalau tidak perang.
Anda bisa kumpul dengan teman-teman kalau tidak perang. Anda bisa main futsal kalau tidak perang. Anda bisa kumpul bareng teman-teman nonton orang main futsal kalau tidak perang. Kuncinya tidak perang, tidak konflik. Maka itu sangat penting. Anda ngomong ibadah penting, jangan lupa ibadah dilakukan dengan baik kalau kondisi damai. Kan gitu saja sebenarnya. Anda mau puasa sunnah, wah itu bagus, pahalanya besar. Bisa dilakukan kalau negara dalam kondisi damai. Kalau perang nggak bisa kita. Maka menjaga perdamaian itu sangat penting. Sampai sangat pentingnya Anda boleh berkampanye berlebihan di 3 hal ini. Au islahin bainan nas, mendamaikan orang yang bertikai. Wassulhu khair, berdamai lebih baik. Ada kondisi di mana Anda itu benar. Anda mempertahankan kebenaran Anda, tapi memunculkan konflik. Pilihannya, Anda bersikeras mempertahankan hak Anda, tapi berkonflik berkepanjangan, atau Anda mengalah demi perdamaian. Ternyata wasulhu khair. Ini mungkin relevan atau tidak Anda yang mengukur. Saya termasuk penggemar Said Al-Hasan bin Ali. Saya sangat menggemari beliau. Nabi bilang, inna ibni hada sayyid. Anakku ini, cucunya tentunya, adalah pemimpin. La'allallah ayusliha bihi bainal fi'atainil azimataini min ummati. Dia akan mendamaikan 2 kelompok umatku yang bertikai, yaitu kelompok yang pro Sayyidina Ali dan pro Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa yang beliau lakukan? Beliau dilantik menjadi khalifah dan pendukungnya banyak. Tapi kalau beliau tetap menjadi khalifah, perangnya tidak berhenti, tetap lanjut perang melawan dinasti Bani Umayyah. Yang beliau lakukan, beliau ajukan proposal lalu tanazul, turun dari khilafah yang menjadi haknya supaya umat Islam tidak perlu perang. Anda ngotot mempertahankan hak untuk apa kalau kemudian kehancurannya lebih besar? Mungkin konteksnya berbeda, tapi saya ingin sampaikan kekaguman saya pada Gus Dur misalnya. Dia berhak menjadi presiden dan bisa menggerakkan, tapi ketika dilengserkan, ya udah lengser aja. Itu bagi saya hebat. Kalau beliau mau, beliau dipilih, beliau punya TNI. Ini udah politik ya. Apa-apa ya dikit ya. Ya kan saya juga punya preferensi teman-teman. Tapi beliau memilih untuk ya udahlah saya turun nggak apa-apa. Lalu tetap melakukan aktivitas-aktivitas. Itu hebat banget teman-teman. Anda belum pernah merasakan ketika hak Anda dirampas, lalu Anda tersenyum, sudah nggak apa-apa saya maafkan. Nggak bisa. Nggak bisa. Saya kasih contoh. Saya punya kenalan seorang kiai. Kiai itu punya tanah. Nggak tahu kenapa tanahnya tiba-tiba diambil orang. Jadi ada tetangga yang rumahnya itu manjang. Tiba-tiba aja tanahnya ngambil. Pertama dia ngambil buat dapurnya, lalu ngambil sedikit, dan ketika kita melakukan pengukuran, saya tahu karena saya hadir. Dia ngaku saya ngambil tanahnya. Minta tolong diizinkan Kiai, saya ambil tanahnya dan kalau bisa nambah semeter buat jalan. Anda tahu yang dipilih Kiai tadi? Ya nggak apa-apa. Anda nggak pernah ngerasa betapa itu bagi saya tuh, kita bilang nggak boleh bongkar, itu kayaknya lebih enak ya. Lagi tanahnya nggak bilang-bilang tiba-tiba diambil dan udah jelas-jelas ngaku ngambil, minta tambahan 1 meter buat jalan. Meter itu lebarnya, panjangnya lebih panjang lagi ya. Bisa nggak Anda bilang, iya nggak apa-apa, insya Allah saya ikhlas. Habis itu Anda pulang ke rumah ambil boneka, tusuk-tusuk pakai jarum. Mengamalkan ilmu santet yang pernah Anda lihat di YouTube. Wasulhu khair. Bisa jadi mempertahankan hak Anda adalah kebaikan, tetapi berdamai tentu lebih baik. Walaupun itu artinya ada orang yang tidak berhak kemudian menang. Dengan pertimbangan, ya kalau kemudian dia mengambil hak ini dari saya, tetapi orang tidak perlu tertumpah darahnya, tidak perlu tewas, anak-anak tetap sekolah, nggak apa-apa. Toh yang dirugikan saya. Toh yang dirugikan cuma beberapa orang, tetapi manfaatnya untuk orang lain lebih banyak. Bisa nggak kita kayak gini? Nggak bisa teman-teman, percaya sama saya. Susah. Tetapi agama hadir, mengajarkan kita hal yang lebih penting daripada yang Anda suka dan Anda pilih. Yaitu yang lebih penting
adalah perdamaian. Ulang lagi, Anda mau sholat dan sholat penting, bisa nyaman kalau damai. Anda bisa beraktivitas, bisa belajar, bisa bekerja, dan bekerja mencari rezeki halal itu wajib, bisa dilakukan kalau damai. Sehingga kalau kemudian dengan perdamaian itu ada orang-orang yang dirugikan, dan orang akan berpikir, saya nggak mau hak saya diambil. Ingatlah ayat ini, wassulhu khair. Berdamai itu lebih baik.